Bab 2652. Pedang menyerang tuannya. Di kejauhan, raut wajah Mo Yu tampak sangat ganas. Di sisi lain, warrior yang tersenyum dan berkata, "Kenapa ekspresimu terlihat sangat masam?" Mo Yu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu ingin membuatku marah? Bagus sekali, aku bisa memberitahumu dengan sangat serius, kamu benar-benar telah membuatku marah." Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Sepertinya tidak ada dendam di antara kita." Mo Yu tersenyum dan berkata, "Aku merasa sangat tidak senang denganmu, apakah alasan seperti ini cukup untukmu?" Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu melihat bahwa mereka memilihku, dan kamu ditinggalkan pada tahun itu, jadi kamu merasa tidak senang saat melihatku." Saat berbicara sampai di sini, dia menggelengkan kepalanya. "Sebenarnya jika kamu adalah seorang pria, kamu seharusnya tidak datang mencariku, sebaliknya pergi mencari mereka." Ekspresi Mo Yu tampak muram. "Jangan khawatir, cepat atau lambat, aku akan membuatnya membayar kembali hutangnya padaku 100 kali lipat." Warrior yang melirik Mo Yu dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Orang di depannya adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, yang merasa bahwa semua orang berhutang padanya. Pada saat ini, dia memikirkan sebuah kata. Orang akan berterima kasih jika diberikan bantuan saat sedang membutuhkan, dan malah akan membenci orang yang membantunya jika membantu terlalu banyak di mana membuatnya ketergantungan. Jika takdir langit ingin mengambil kembali pedang dari tangannya, dia tidak akan ragu karena pedang itu bukanlah miliknya. Meskipun warrior yang sedikit bertindak dengan picik kali ini, namun jika itu bukan miliknya, maka dia tidak akan menginginkannya sama sekali. Tapi jika itu adalah miliknya, maka tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Pada saat ini, Mo Yu ini jelas datang ke sini untuk mengambil pedang. Pada saat ini, Mo Yu tiba-tiba berjalan ke arah warrior yang, "Kamu adalah orang yang menggunakan pedang. Bagus sekali, ayo, biarkan aku melihat bagaimana teknik pedangmu, semoga tidak terlalu mengecewakanku." Setelah suara itu jatuh, Mo Yu tiba-tiba memancarkan jiwa pedang yang sangat kuat. Jiwa pedang yang ganas itu menggigit sampai ke tulang, dan suhu di seluruh dunia membeku pada saat ini. Warrior yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan ketika jiwa pedang itu datang kepadanya, dia tiba-tiba melemparkan domain pedang. Ruang di tempat ini tiba-tiba bergetar, jiwa pedang yang ganas itu langsung ditekan oleh domain pedang warrior yang. Domain pedang. Di kejauhan, sudut mulut Mo Yu memiliki senyum jahat, "Sedikit hebat juga, kamu." Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di depan Mo Yu, dan saat berikutnya, sebuah pedang menebas dari atas kepala Mo Yu. Warrior yang sangat suka menggunakan trik ini karena sangat mendominasi. Di depan warrior yang, ekspresi Mo Yu tidak berubah. Dia menarik kedua tangannya, dan dalam sekejap, sebuah pedang muncul di tangannya, dan pedang warrior yang baru saja menebas pedang ini seperti guntur menghantam tanah. Dengan suara ledakan, pedang di tangan warrior yang tiba-tiba bergetar, kemudian seluruh tubuh warrior yang terguncang dan terbang keluar. 100 kaki jauhnya, warrior yang melihat tangannya, merasa sedikit mati rasa. Warrior yang melihat ke atas dan melihat ke kejauhan, Mo Yu memegang pedang di tangannya, sebuah pedang berwarna merah tua. Mo Yu menyeringai, senyumannya terlihat sedikit jahat dan mengerikan. "Apakah kamu tahu apa nama pedang ini?" Warrior yang menggelengkan kepalanya. Mo Yu tersenyum dan berkata, "Pedang ini bernama pedang Cik Xiao, dia secara pribadi menempanya untukku pada saat itu. Pedang ini tidak takut dengan pedang Slater langitmu, karena di dalam pedang ini, terdapat ilmu pedangnya,
pedangmu tidak akan dapat melukai pedang ini. Bagaimana, apakah kamu merasa cemburu? Merasa sedih? Warrior yang melirik Moyu itu, lalu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu makan terlalu banyak kotoran? Di kejauhan, mata Moyu penuh dengan kegilaan yang mengerikan. Kenapa? Apakah orang yang mereka pilih hanya berbakat dalam berbicara saja? Setelah suara itu jatuh, jari-jari kakinya mengetuk dengan ringan, dan seluruh tubuhnya melayang ke depan. Pada saat yang sama, cahaya pedang berwarna merah melintas di tempat ini. Di atas kepala warrior yang, pedang merah jatuh lurus ke bawah. Melihat pedang yang datang, wajah warrior yang tidak memiliki ekspresi. Ketika pedang itu datang beberapa inci di atas kepalanya, dia tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menusuk ke depan. Mengganti nyawa dengan nyawa. Gaya permainan mengganti nyawa dengan nyawa pada kenyataannya, lebih sering seperti semacam psikologi, tetapi juga semacam momentum. Melihat warrior yang ingin menukar nyawa dengan nyawa, ekspresi Moyu sedikit berubah. Dia memutar pedangnya dengan tajam, menyerang sebagai pertahanan. Pada saat ini, ujung tajam Moyu menghilang seketika. Pedang warrior yang langsung memukul mundur Moyu, namun, ini hanyalah permulaan. Warrior yang muncul di depan Moyu lagi, pada saat ini, dia memegang pedang di masing-masing tangannya. Bukan pedang Slater Langit dan pedang reanimasi, melainkan leluhur pedang dan pedang utama. Kedua pedang ini adalah yang benar-benar bisa berkomunikasi dengannya. Teknik pedang iblis. Warrior yang menebas dengan liar dengan kedua pedang di tangannya, dengan setiap pedang yang ditebas, Moyu akan mundur lagi dan lagi. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari beberapa menit, Moyu telah dipaksa oleh pedang warrior yang untuk mundur sejauh 1000 kaki. Dan warrior yang semakin lama menebas pedang dengan gila, dan semakin lama seperti dirasuki oleh iblis. Teknik pedang iblis. Teknik pedang ini setara dengan ciptaannya sendiri, hanya memiliki 2 poin, cepat dan kejam. Di seluruh kekosongan langit, suara renyah terus bergema, dan Moyu ditekan sampai melangkah mundur, bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk menarik napas. Dengan ini, setelah tidak tahu berapa lama, Moyu telah mundur puluhan ribu kaki. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan kengerian, dan matanya penuh kegilaan. Setelah ditekan oleh warrior yang, dia menemukan bahwa dia tidak bisa melawan sama sekali. Begitu jiwa pedangnya muncul, maka akan langsung ditekan oleh domain dan jiwa pedang warrior yang, dia ingin membuat jarak dengan warrior yang, tetapi dia menemukan bahwa kecepatan warrior yang sama sekali tidak lebih lambat darinya. Dia telah kehilangan kesempatannya. Segera, bekas pedang muncul di seluruh tubuh Moyu. Adapun untuk warrior yang juga memiliki beberapa bekas pedang di tubuhnya, tetapi jumlahnya sedikit. Perlu disebutkan bahwa dia tidak menggunakan baju besi itu. Dia menyukai pertarungan yang hidup seperti ini. Adapun untuk pedang Slater Langit, pedang reanimation dan baju besi itu, dia tidak akan menggunakannya jika bisa. Kenyataan membuktikan bahwa kekuatannya tidak lemah. Pada saat ini, dalam kehampaan, teriakan marah tiba-tiba bergema, kemudian, nyala energi pedang melesat ke langit seperti gunung berapi yang meletus. Sebuah sosok diterbangkan. Sosok ini adalah warrior yang beberapa ratus kaki jauhnya, mulut warrior yang sedikit terangkat, kedua pedangnya berdiri di belakangnya, dan terdapat beberapa bekas pedang merah menyala di sekujur tubuhnya, tetapi luka ini seperti rasa gatal baginya. Di kejauhan, pakaian Moyu sudah terpotong-potong, dan terdapat bekas pedang berdarah di sekujur tubuhnya. Selain itu, di sekelilingnya juga terdapat jiwa pedang. Jiwa pedang yang penuh dengan kekejaman.
Sangat disayangkan bahwa kekejaman ini tidak ada artinya bagi warrior yang, kalian harus tahu, dia akan menjadi lebih menakutkan dari ini jika sudah menjadi kejam. Yana adalah yang paling hebat jika membicarakan masalah kekejaman. Begitu gadis kecil yang kejam ini menggila, warrior yang akan merasa sedikit lemas. Pada saat ini, Moyu tiba-tiba berjalan menuju warrior yang dengan pedang merah menyala di tangannya. Tatapan matanya penuh dengan amarah dan kegilaan. Bajingan rendahan, kamu telah berhasil membuatku marah. Ketika suara itu jatuh, dia melompat dengan pedang dengan memegang pedang di kedua tangannya. Dan saat berikutnya energi pedang berwarna merah turun dari langit. Itu jatuh seperti meteor merah darah. Mata warrior yang perlahan tertutup, ketika pedang merah menyala jatuh di atas kepalanya. Warrior yang menghindar ke samping, kemudian menebas secara diagonal dengan pedang di kedua tangannya. Gunakan pedang untuk membentuk domain. Dia juga mulai menggunakan jurus jitunya. Pedang Moyu tiba-tiba berbalik dan menebas ke arah pedang warrior yang. Dengan suara ledakan, Moyu langsung diterbangkan, dan warrior yang juga terus melangkah mundur sejauh ratusan kaki. Pada saat ini, energi pedang merah menyala menyambar di kejauhan seperti petir. Warrior yang mengangkat pedang dengan tangannya, dan energi pedang terbang keluar. Dua energi pedang meledak langsung di udara, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Moyu. Menebas dengan pedang. Gunakan pedang untuk membentuk domain. Apalagi itu adalah domain ganda. Moyu tidak bergeming, tetapi menebas secara diagonal dengan pedang yang sama. Pada saat ini, dia telah jatuh ke dalam kegilaan. Pedangnya jatuh. Sebuah sosok langsung terbang keluar, dan sosok ini adalah Moyu. Dan kali ini, warrior yang tidak melangkah mundur. Moyu ini juga berada di puncak alam takdir, tapi dia jauh lebih buruk dari Samu. Di kejauhan, Moyu melihat tubuhnya yang retak, wajahnya penuh ekspresi gila. Tidak mungkin, aku tidak mungkin kalah darimu, sama sekali tidak mungkin. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba melompat dan menebas ke arah Moyu dengan pedang di kedua tangannya. Moyu itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat berikutnya, dia mengangkat pedangnya dan menyerang warrior yang. Dengan suara ledakan, Moyu terbang lagi dengan membawa pedangnya. Moyu terbang sejauh 1000 kaki, dan Moyu bahkan memuntahkan darah. Setelah menarik napas, Moyu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat warrior yang, dan segera, dengan suaranya yang keras, tubuhnya bergetar, berubah menjadi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang menuju warrior yang. Seperti hujan meteor. Warrior yang sedikit mengernyit dan maju selangkah, saat berikutnya, aula pedang muncul di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul sangat banyak di tengah kehampaan ini. Kompetisi energi pedang. Energi pedang warrior yang diberkati dengan jiwa pedang dan niat membunuh. Tidak hanya itu, tetapi juga terdapat domain ganda. Meski jiwa pedang dan energi pedang Moyu sedikit aneh, namun energi pedangnya masih kalah dengan warrior yang. Segera, energi pedang merah menyala menghilang tanpa jejak di seluruh langit. Pada saat ini, tubuh warrior yang bergetar dan langsung menghilang di tempatnya. Di lapangan, saat cahaya pedang melintas, Moyu terbang keluar dengan pedangnya lagi. Begitu Moyu baru berhenti, seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Dia menatap warrior yang di kejauhan, dan berkata dengan senyum jahat, jika bukan karena aku baru saja keluar, dan hanya memiliki 50% dari kekuatan puncakku, bagaimana mungkin kamu merupakan lawanku? Warrior yang menghentikan langkahnya dan berkata,
ternyata kekuatanmu tidak sampai 50%. Bagaimana jika kita bertarung lagi setelah kamu menyembuhkan lukamu? Mo Yu hendak berbicara, tetapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Jangan pikirkan itu, aku hanya sedang bercanda." Ketika suara itu jatuh, dia melompat dan menyerang langsung ke arah Mo Yu. Menyembuhkan luka. Jangan bercanda, ini bukanlah permainan anak kecil. Mengambil keuntungan dari penyakitmu dan membunuhmu, ini adalah gaya warrior yang. Namun, pada saat ini, terjadi sesuatu di tempat ini. Warrior yang berhenti tiba-tiba, dan di dalam pagoda Hongmeng miliknya, pedang Slater Langit tiba-tiba bergetar, kemudian langsung bergegas keluar dari pagoda Hongmeng. Pada akhirnya, pedang Slater Langit bergerak ke arah alis warrior yang. Warrior yang sedikit menyipitkan kedua matanya. Bersambung.